Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz Ustadzah. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah modul 1.4 dalam program calon guru penggerak. Saya calon guru penggerak angkatan 09. Doakan lancar ya sampai masih ada 4 bulan lagi. Langsung saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif yang akan kita diskusikan kali ini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kali ini kita akan menekankan di segitiga restitusi. Sebelumnya saya mau tanya ke Ustadz-Ustadzah atau teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Gak usah serius-serius, santai, gampang. Gak masuk nilai ujian ini nanti. Menurut jenengan, disiplin positif itu apa sih? 1 menit? Apa ya disiplin positif ya? Ya silakan Ustazah Ida. Disiplin positif itu apa menurut jenengan? Kalau menurut saya itu mengikuti aturan yang ada. Siapa yang mengikuti ya? Bisa kalau bisa di sekolah ya warga sekolah. Kalau di kantoran ya warga. Oke, kalau menurut Ustazah Ida, disiplin positif adalah mengikuti aturan yang ada di suatu lembaga atau institusi tersebut. Ustazia, menurut Ustazia apa disiplin positif? Disiplin positif itu menurut saya mengajak yang positif, yang baik, yang bagus. Jadi bagaimana kita mengajak orang lain untuk ke arah yang lebih positif gitu. Oke, ada lagi yang punya ide tentang disiplin positif itu apa? Ustazah Cahya? Aturan, ya menurut saya hampir sama kayak teman-teman yang lain ya. Aturan yang berdampak baik untuk seseorang. Jadi hampir sama jawabannya ya. Jadi disiplin positif adalah aturan yang baik yang gunanya untuk kebaikan seseorang ya. Oke, coba kita lihat sih apa sih disiplin positif itu. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi seperti yang diungkapkan teman-teman tadi, bahwa untuk melaksanakan kemerdekaan itu harus ada aturan-aturannya ya. Selanjutnya di situ ya Dewantoro juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dari diri yang memiliki motivasi internal. Jadi anak-anak itu seharusnya untuk melaksanakan disiplin itu motivasinya itu dari dalam dirinya sendiri, tidak bergantung dari luar, tidak harus mendapatkan reward dulu baru dia melakukan disiplin positif. Jadi penanamannya memang harus diyakinkan dari diri anak itu sendiri, dari motivasi internal. Nah, akhirnya disiplin diartikan sebagai bentuk kontrol diri atau
belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Jadi disiplin itu supaya terbentuk nilai-nilai universal dalam diri seorang murid itu sendiri. Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan itu banyak dari beberapa tokoh, itu banyak macamnya. Nah, ini yang saya ambil itu nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang sekarang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa motivasi itu memang harus dari diri anak sendiri. Bagaimana cara kita sebagai guru itu memunculkan motivasi tersebut. Jadi ya, kita harus memacu agar motivasi intrinsik seorang murid itu tumbuh dari dalam dirinya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan seperti yang telah kita pelajari. Nilai kebajikan itu ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang kita ke teori motivasi. Dari tadi kok motivasi terus apa motivasi itu? Nah, ini ada teorinya. Jadi teori motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu supaya aku tidak dihukum, kan ada alasannya. Nah, itu adalah motivasi dari eksternal, dari luar, supaya aku tidak dihukum, supaya aku tidak merasakan ketidaknyamanan. Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya reward, dapat permen, dapat jajan untuk seorang murid ya. Nah, itu adalah salah satu contoh motivasi eksternal. Sedangkan yang kita bangun sebagai seorang guru adalah motivasi internal yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau anak-anak itu sudah punya motivasi dalam dirinya sendiri, itu berarti dia sudah bisa menghargai dirinya sendiri. Sangat dalam maknanya ini ya. Motivasi internal tujuannya yaitu disiplin positif. Selanjutnya yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Apa sih bedanya Ustazah hukuman dan penghargaan itu? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau ada anak telat tiba-tiba, ayo lari keliling lapangan. Nah, itu kan sifatnya tiba-tiba, itu hukuman. Hukuman sifatnya satu arah. Jadi hanya untuk seseorang yang menjadi objek itu aja kalau hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikologis. Ada yang bisa ngasih contoh hukuman yang berupa psikologis itu gimana? Ada yang bisa ngasih contoh teman-teman? Silakan saya cita agak keras ya. Hukuman psikologis mungkin di apa ya bahasa Jawanya dilokno. Oh, dengan verbal ya. Boleh dipermalukan di depan teman-temannya. Itu salah satu bentuk hukuman psikis. Nah, selanjutnya kalau konsekuensi adalah suatu rencana atau sudah disepakati. Jadi kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya dan dia melanggar, nah itu berarti konsekuensi. Seperti kalau keyakinan kelas terus dilanggar, nah itu ada konsekuensinya karena sudah disepakati. Selanjutnya untuk bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya.
Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu tertentu. Meskipun konsekuensi itu telah disepakati, tapi pasti murid itu kalau mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya, pasti dia merasa tidak nyaman. Nah, selanjutnya konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi gurunya kayak CCTV, selalu aja tahu muridnya di mana. Kayak dukun juga ya. Nah, sekarang penghargaan menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya penghargaan dan hukuman itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Terus bagaimana usaha kalau anak-anak tidak dikasih hukuman? Nah, makanya itu diciptakan budaya positif untuk anak-anak. Nah, ini masih tentang hukuman dan penghargaan ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukan. Jadi kalau kita akan memberi penghargaan kepada seseorang, sebenarnya kita itu tidak percaya kalau orang itu nggak bisa melakukan pekerjaan itu. Jadi harus dikasih reward dulu, harus dikasih penyemangat dulu dari luar agar bisa melakukannya. Atau mereka tidak dapat memilih untuk melakukannya. Nah, ini adalah akibatnya kalau ada hukuman dan penghargaan. Apa pengaruhnya? Tentunya jangka pendek dan jangka panjang itu ada efeknya. Kalau anak-anak yang habis mendapat hukuman, pasti akan dia teringat-ingat terus. Oh iya, aku pernah dihukum ustadz kayak gini, aku pernah dihukum guru kayak gini. Dengan semua pasti ingat. Dulu SD pernah dihukum apa sama gurunya. Tapi kayak ustadz di sini baik-baik semua, gak ada yang dapat hukuman. Saya dulu itu SD itu sering dicuiki pikam saya ini sama guru saya, gara-gara ngerjakan soal itu salah. Jadi kalau soal itu 20, salah satu ya dicobet ping 1, salah 2 ya dicobet ping 2. Saya pernah ngalamin gitu. Iya, salah 15 teman saya ada, salah 15, salah 14 ya dicobet ping 15. Itu pernah. Nah itu usaha dari ingat sampai saiki, sampai sekarang masih ingat. Nah itu berarti punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus yang kedua, penghargaan tidak efektif. Maksudnya gimana? Kalau anak-anak itu dikasih seumpama yang bisa jawab hari ini dikasih permen, besok lagi kayak gitu, besok lagi kayak gitu. Lama-kelamaan efektif nggak buat anak-anak? Terus bosen, kali kok itu permen mana kan gitu ya. Nah itu makanya penghargaan itu lama-lama tidak efektif. Lalu penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya Ustazah Lian hari ini bisa jawab, dapat permen, besok dapat permen lagi, besok lagi dapat permen lagi. Pasti temannya yang nggak dapat pasti kan merasa iri. Kok Ustazah kok lihat terus sini untuk permen, aku kok nggak dapat, pasti kan gitu ya. Nah itu jadi penghargaan itu lama-lama bisa merusak hubungan. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Ini menurut penelitian ya. Jadi ada seseorang yang kerja di tempat yang sama, yang satu itu dikasih penghargaan kalau bisa menyelesaikan soal matematika. Nah itu ternyata yang sering mendapat penghargaan itu hasilnya itu semakin lama semakin tidak tepat. Jadi dia itu ngitungnya itu sudah semakin tidak bisa tepat waktu pertama kali dia mendapat penghargaan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas
Penghargaan juga mematikan kreativitas. Kalau nggak dikasih hadiah, nggak dikasih penghargaan, sudah ada males mikir, harus salah sendiri. Itu mematikan kreativitas. Penghargaan juga menghukum. Nah, yang terpenting adalah motivasi dari dalam diri tadi ya. Motivasi intrinsik siswa dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya ada restitusi. Ini restitusi nanti akan kita bahas secara mendalam di belakang. Jadi restitusi itu apa sih? Ada yang masih asing dengan istilah ini? Sudah kenal dengan restitusi? Saya baru kenal istilah ini waktu ikut guru penggerak. Jadi nanti teman-teman yang lain juga semangat ya ikut guru penggerak. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, kepada teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat karena sudah diperbaiki. Nah, keyakinan kelas ini tidak terlalu saya bahas karena teman-teman pasti sudah membuat keyakinan kelas ya. Ada yang kelasnya belum membuat keyakinan kelas? Sudah semua? Oh, ada yang belum ditempel? Oke. Jangan lupa ditempel, ditulis dengan kata-kata yang indah, ditempel di depan. Sedikit aja ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, tidak nyata daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, sifatnya umum, lalu berbentuk kalimat positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak wajib ikut memberikan sumbangsi idenya untuk membuat keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu masih tetap harus direview ya. Selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5. Yo kebutuhan ini. Yang pertama itu kebutuhan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu bisa berupa kesehatan, rumah, makanan, rasa aman, rasa nyaman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Siapa yang tidak butuh kasih sayang? Mantap. Materinya bagaimana? Sangat harus saya santi. Kasih sayang, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kalau disayangi aja gak diterima itu kasihan ya, tetap harus diterima. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan kompetensi menjadi terampil diakui atas prestasinya. Yang keempat kebutuhan kesenangan. Kita semua masih butuh kesenangan untuk supaya bisa tetap waras ya. Jadi butuh kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau dia melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya, harusnya masuk kelas itu pukul 9 setelah istirahat. Ternyata anak-anak itu masih bermain saja di luar, masih melanjutkan dia mainnya. Berarti ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Kebutuhan apa ya? Dari kelima kebutuhan tadi, kebutuhan apa? Kalau bermain, main bola, bersenang-senang. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhannya.
sebagai pendidik, kita diharapkan mengetahui kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai setiap anak yang berperilaku negatif. Jadi perilaku negatif anak tadi kan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dengan begitu kita dapat menyikapi dan mencari solusi terbaik dari perilaku negatif anak tersebut. Nah, contohnya, coba Bimo sih. Bimo seorang anak TKB. Dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, kata Bimo. Nah, menurut jenengan ini identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo apa ya? Salah. Apa? Kesenangan, lihat. Paling sih malah terus. Apa? Kesenangan. Jadi sebenarnya Bimo ini ingin mendapatkan kesenangannya secara berlebihan dengan gurunya. Selanjutnya sudah satu aja ya contohnya. Selanjutnya ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol kita. Jadi nanti kita memposisikan diri sebagai apa? Ini menurut Diane Gosen dalam bukunya ada 5 posisi. Ada 5 posisi. Yang pertama posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau CCTV, sebagai teman, atau sebagai manajer yang terakhir. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau posisi kita sebagai penghukum, itu seseorang yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti yang dikatakan Ustazah Sita tadi. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Contohnya, siapa yang bisa kasih contoh? Kasih contoh. Hukuman fisik atau verbal ini? Ya, boleh. Isi. Posisi jenengan sebagai penghukum, guru sebagai posisinya penghukum. Misal kalau ada anak yang ramai atau tidak tertib ketika pelajaran, nah dihukum maju ke depan berdiri gitu. Oke, terima kasih Ustazah. Jadi kalau ada anak-anak yang ramai saat pelajaran disuruh berdiri di depan kelas. Oke. Selanjutnya satu-satu aja contohnya. Selanjutnya siap-siap. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar siswa itu bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi guru itu berpikiran bahwa siswa itu bisa berhasil kalau dia itu nurut sama kita. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Ayo, siapa sih biasanya membuat orang lain merasa bersalah? Ayo. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu guru atau bapak guru. Jadi murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Ternyata aku kok membuat ustazahku marah ya, membuat ustazah sakit hati ya. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Nah, contohnya gini. Ada yang mau memparodikan, mempraktekkan? Ayo. Oke, contohnya seperti ini. Adi, kamu ini
bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Maafkan ya Bu, nanti saya tidak mengulangi lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh supaya Adi merasa bersalah karena ibu gurunya sedih, ibu gurunya kecewa. Jadi kita kan sering seperti itu ya. Saya sendiri sebagai ibu biasanya gitu. Masa kan itu gak kasihan ibu ibu sudah capek. Ya, saya sendiri pernah seperti itu sama anak saya. Gak kasihan ibu Mas. Sudah bangun pagi, dibuatkan bekal, gak dimakan. Gak kasihan sama ibu. Yang belum punya anak-anak ini jadi belajar ya. Yang ketiga, guru posisinya sebagai teman. Ternyata ada ya posisi guru sebagai teman. Nah ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dipersuasif muridnya itu. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, di sisi lain negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Contohnya seperti ini. Ayo, saya Sita, silakan. Posisinya guru sebagai teman. Jadi murid Adi itu sama anggap kayak teman sama sendiri. Adi. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan, ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? ya sudah, gak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu guru bantu ya. Terima kasih ya Bu ya sudah dimaafkan. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa guru itu sebagai teman lebih banyak memberikan apresiasi kepada siswanya. Selanjutnya posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Maksudnya adalah guru memantau berarti mengawasi. Guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa salah kepada murid, tidak. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah ini contohnya, ya siapa yang mau mencontohkan? Saya jadi Adi, siapa yang mau jadi pak gurunya? Ayo Zia. Terus ada Zia, silakan. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit loh. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Iya, maaf Pak, saya harus tinggal kelas saat jam istirahat. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, paham? Pak, paham. Nah ini adalah contoh guru sebagai apa? Pemantau. Jadi guru yang yang memberikan konsekuensinya kepada siswa itu sendiri, bukan siswa yang menentukan. Gurunya yang menentukan untuk tinggal kelas supaya mengerjakan tugasnya. Yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Jadi manajer.
Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini guru itu menggiring siswa yang punya kesalahan tadi untuk memecahkan masalahnya. Jadi siswa yang punya masalah, bagaimana caranya kita pancing-pancing agar dia menemukan solusinya sendiri. Itu adalah posisi guru sebagai manajer. Contohnya ini. Siapa yang mau ke depan? Monggo. Adi dan Bu Guru, Pak Guru lagi. Monggo, Pak ya. Silakan, Mbak Nat. Saya ya. Jadi guru, saya jadi Adi yang membandel. Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, sekolah itu masuknya pukul 7. Bu, sekolah masuknya pukul 7. Ya, berarti kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya ya Bu, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa kamu lakukan. Nah, apakah besok kamu akan melakukan masalah? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya berjanji akan tidak telat lagi. Baik, saya hargai usaha kamu, Adi. Terima kasih. Nah, di posisi ini Adi menentukan sendiri ya jalan keluar atas masalahnya. Jadi dia menemukan, saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi dia menentukan solusi atas masalahnya sendiri. Dia tidak perlu didikte sama Pak gurunya. Itu adalah posisi manajemen. Menurut jenengan, posisi sebagai guru yang terbaik adalah sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi posisi guru terbaik adalah posisi sebagai control manager. Nah, selanjutnya kita akan membahas segitiga restitusi. Tadi di depan ada restitusi, sekarang ada segitiganya. Segitiga restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dia bisa mencari solusinya dan memperlakukan orang lain. Nah, tahapannya itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi, tindakan yang salah, dan menayangkan keyakinan. Teman-teman bisa tolong diperhatikan ya. Dilali sampai titik. Nanti praktek menyelesaikan masalah terlalu cepat.
setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Hari ini kalian melakukan kesalahan, Ustazah juga pernah melakukan kesalahan. Ustazah ingin tahu apa alasannya? Di validasi tindakan, menanyakan alasannya. Baik ya, tapi jangan sampai telat masuk ke dalam kelas. Terus kalian keyakinan apa yang tidak kalian taati? Coba data palsu. Oke ya. Lalu apa yang akan kalian lakukan untuk mengganti ketertinggalan kalian? Ulangi. Oke, tidak mengulangi. Jadi kalian akan melakukan atau mengerjakan tugas yang tertinggal di istilah kedua ya. Oke, terima kasih. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Oke anak-anak? Ya, oke, terima kasih. Silakan. Boleh dilanjutkan. Itu salah satu contoh menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan anak-anak. Nah, saya mau tanya sama Alina, apa benar kamu yang telah nyopet punya anak? Benar. Ya Allah. Menurut Alina, apakah perbuatan itu benar atau salah? Salah ya. Berarti menurut Alina perbuatan Alina salah. Oke, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Alina juga pernah melakukan kesalahan. Nanti bisa belajar. Kita boleh tahu ya alasannya kenapa Alina kok sampai menyopet bukunya anak. Oh, jadi Alina mau pinjam tapi kalau pinjami. Terus, bagaimana perasaannya Alina? Oh, Alina jengkel ya. Kalau Ustazah juga jengkel kalau tidak dipinjam. Tapi alangkah baiknya pinjamnya dengan baik-baik dan tidak perlu sampai menyopet di Alina. Oke Alina, menurut Alina, keyakinan kelas apa yang tidak ditaati oleh Alina? Jadi kita sesama manusia harus menghargai satu sama lain ya. Kalau tidak dipinjami buku, bisa ngomong dengan pelan-pelan, lebih halus, atau bisa pinjam ke teman yang lain. Oke? Lalu apa yang akan Alina lakukan pada Nana? Berikan. Saya minta maaf dan memperbaiki ya. Bagaimana caranya Alina memperbaiki bukunya Nana? Dengan cara apa? Bisa dilem ya, atau diisolasi supaya yang sopekannya tadi bisa kembali lagi. Oke ya Alina ya. Oke, semoga kejadian ini jadi pelajaran buat Alina dan Ustazah dan teman-teman yang lain supaya tidak diulang kembali. Oke, terima kasih. Makasih Ustazah karena telah membantu menyelesaikan masalah saya. Terima kasih. Jadi dengan apa teknik menggunakan segitiga restitusi kita bisa menyelesaikan masalah anak-anak. Dengan anak-anak itu menentukan sendiri solusinya ya. Nah sekarang ada apa ya ini? Nah, sekarang waktunya mempraktikkan segitiga restitusi. Silakan berpasangan 4-4.
mendapatkan satu kasus, silakan ditentukan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi tadi, kayak tadi. Saya tak putarkan dari awal lagi. Nanti praktek maju ke depan satu kelompok. Asik. Nanti ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Udah kelihatan semua. Belum, nanti maju. Tapi gua tuh bosen uangnya di mana nih? Iya. Oke, silakan. Terima kasih mereka atas kesempatannya kita diberikan sebuah kasus ya. Terus bagaimana kita menyikapinya sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Ini kasus yang kami dapat dari kelompok kami, yaitu saya bacakan teman-teman ya. Kemarin Dania tidak membawa pensil. Dania ingin meminjam pensil Alina, namun Alina tidak meminjaminya. Dania memaki-maki Alina karena tidak dipinjami pensil. Nah, ini di sini kita bermain peran. Saya perannya sebagai guru, Saudara Pia sebagai Dania. Oke. Sudah siap ya, saudara ya? Dania, sini sayang. Dania tahu kenapa saudara panggil Dania? Tahu Ustazah? Iya, kenapa ya Dania? Maaf Ustazah, tadi saya memaki-maki Alina. Kenapa kok maki-maki ya? Ya, maaf Ustazah, habis Alina tadi tidak mau meminjamkan pensilnya kepada saya. Saya tidak bawa pensil. Oh gitu, jadi hari ini Dania tidak bawa pensil, Iya. kemudian pinjam Alina tidak meminjaminya, sehingga Dania marah ya, maki-maki ya. Saya jengkel Ustazah. Oh gitu ya. Menurut Dania yang dilakukan Dania itu benar apa tidak ya?
Sebenarnya jangan salah sih Ustazah, tapi bagaimana lagi? Oh gitu ya, berarti salah ya? Iya. Wajar sih orang melakukan kesalahan itu wajar. Ustazah pun juga pernah melakukan kesalahan, ya. Tapi kita harus berusaha untuk memperbaiki diri ya. Ya, jadi meskipun tadi Arina tidak meminjaminya, akhirnya Dania marah, maka Dania kira-kira salah apa enggak tuh? Salah ya? Salah. Seandainya Ustazah di posisi Dania ya juga seperti itu, mungkin gak marah. Tapi kita harus melakukan suatu kebaikan. Nah, menurut Dania untuk kedepannya ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan Dania terhadap Arina? Saya nanti harus minta maaf ya Ustazah sama Rina. Terus mungkin saya besok kalau meminjam tak boleh marah lagi Ustazah. Itu ya, ya berarti benar. Yang pertama dilakukan pastinya minta maaf, yang kedua tidak melakukan lagi. Kira-kira kapan minta maafnya? Hari ini juga saya akan minta maaf terus. Oke, sebagai anak yang baik, untuk Dania, setelah ini minta maaf selalu aku dengan temannya, oke? Ya, oke. Hari habis ini silakan minta maaf dulu pada Arina. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih tepuk tangan untuk Dania dan Ibu Guru. Bagus sekali. Jadi itu adalah salah satu penerapan segitiga restitusi kepada Dania dan Arina. Selanjutnya monggo kelompok yang di depan ini sudah siap bermain peran untuk menyelesaikan masalah. Siapa itu masalah? Pak Andi. Ganti Bu Andi juga boleh, ganti Ustazah juga boleh. Ayo silakan. Halo, jadi artis nanti masuk di YouTube. Ayo silakan. Ayo. Apa kelompok dua? Kelompok dua dulu. Sudah siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pembagian kasus ini hari Selasa. Pak Andi, anggap saja Bu Andi, tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8B karena mengikuti rapat. Pak Andi, Bu Andi pun memberikan tugas kepada siswanya. Namun ada si murid yang bernama Mira tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tidur di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Jadi pura-pura tidur malah kebablasan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Mira tidak mengumpulkan keesokan harinya. Saat mengoreksi tugas, Bu Andi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Mira tadi. Padahal berdasarkan buku presensi, Mira saat itu masuk sekolah. Langsung saja. Ini di sebuah kantor ya. Mira tahu kesalahannya. Kenapa Mira dipanggil ke sini? Ya tahu Bu. Kenapa Kak Mira? Karena saya tidak mengerjakan tugas, saya malah tidur. Berarti Kak Mira melakukan kesalahan apa tidak, Bu? Iya Bu. Oke. Berarti kedepannya gimana Kak Mira? Saya harus mengerjakan tugas. Saya nggak boleh tidur di kelas. Semangat. Berarti kedepannya Kak Mira harus mengerjakan tugas ya. Tugasnya habis ini diselesaikan apa nunggu besok lagi? Diselesaikan sekarang. Oke, berarti harus mengerjakan tugas habis ini ya Kak. Baik. Kita itu aja. Terima kasih untuk Kamira dan Bu Andi. Ketiga, teman-teman, menurut teman-teman untuk praktik restitusi yang kedua ini ada yang kurang nggak ya? Menstabilkan identitas. Ayo. Menstabilkan identitas. Yang di bagian apa yang kurang? Di bagian menstabilkan identitas. Jadi tadi Bu Andi
itu Bu Andi tadi belum menstabilkan identitas bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan karena tidak ada manusia sempurna ya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang kedua. Kelompok ketiga sudah siap? Ayo silakan. Saudara sama saya. Ayo semangat. Pak Joko dan Bu Joko silakan maju. Monggo. Oke, di sini kelompok saya mendapat sebuah permasalahan dan saya bacakan terlebih dahulu. Bu Joko menemukan uang 10.000 di bawah mejanya. Saat ditanya ke siswanya, Miko mengaku kehilangan uang 10.000. Saat istirahat kedua, Pak Joko melihat Aris termenung. Aris mengaku kalau uangnya hilang 10.000 sewaktu istirahat pertama. Langsung saja, kan saya merapakan untuk segitiga restitusinya. Pak Joko dan Bu Joko. Bu Joko, ya ini uang siapa ya kok saya temukan di meja saya? Ya anak-anak, ini uang siapa? Uang saya itu Ustazah. Oh, uang kamu Miko. Berapa yang hilang Tadi uangnya? saya cari-cari uang saya yang jatuh itu kisaran kalau nggak salah 10.000 Ustazah. Oh, 10.000. Terus yakin ini uang kamu? Iya Ustazah, tadi saya sudah cari-cari di saku saya nggak ada, uang saya udah hilang. Coba dicek dulu deh. Saya cek dulu ya Ustazah. Tuh kan nggak ada Ustazah, jatuh. Iya. Miko, ini uangnya saya kasihkan ke kamu. Kalau ini uang kamu, disimpan yang baik-baik ya uangnya untuk jajan. Makasih ya Ustazah. Ya. Jajan dulu. Bu Joko. Ya, kenapa? Apa Aris tadi loh Bu Joko nangis di bawah meja, ternyata dia uangnya hilang. Tadi kan Bu Joko menemukan Iya, uang berapa uangnya Aris yang hilang? 10.000. 10.000. Iya. Oh, Miko sini Miko. Makasih Bu Joko. Ya. Kenapa lagi Ustazah? Miko, itu bukan uang kamu, itu uangnya Aris. Aris tadi itu bersedih di bawah kolong meja karena uangnya hilang. Tapi uang saya juga hilang Ustazah. Uang saya juga hilang 10.000. Oke, Ustazah ambil dulu uangnya. Kamu sudah jujur apa belum ini? Gini Ustazah, sebenarnya uang saya tadi sudah habis saya buat jajan. Tapi saya masih lapar Ustazah. Jadinya makanya ketika tadi Ustazah tanyain uang siapa, saya mengaku kalau itu uang saya. Oh, berarti itu perbuatan apa yang kamu langgar? Iya Ustazah, itu perbuatan salah. Saya sudah bohong sama Ustazah kalau itu uang saya. Ya, lain kali jangan diulangi ya. Kalau bukan punyamu, berarti jangan diakui. Sekarang ini kasihkan kepada Haris dan minta maaf kepada Haris kalau kamu sudah mengaku ini uang kamu, biar Haris bisa jajan kayak teman-teman yang lain ya. Iya Ustazah. Ya, minta maaf ya Ustazah. Ya. Saya logika. Ya. Saya minta maaf pada Aris. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Ya Ustazah. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 3. Ternyata skenario-nya luar biasa teman-teman ini ya. Tadi yang kelompok 2 ada yang kesulit apa di bagian menstabilkan identitas. Kalau kelompok 3 ini tadi menurut segitiga
ketiga restitusinya sudah lengkap apa belum? Ayo. Ini pelakunya sendiri. Pelakunya sendiri mengakui. Kira-kira mulainya di mana? Apa? Kurang. Terus ada lagi? Di bagian mana? Yang bagian terakhir, bagian apa? Untuk menanyakan keyakinan itu tadi belum ditanyakan sama Bu Joko ya. Nah, untuk yang keyakinan itu belum ditanyakan sama Bu Joko. Akhirnya si Miko belum di sini sama yang di sini. Yang kelompok satu tadi yang kurang menstabilkan identitas. Oke teman-teman, terima kasih telah selesai. Hari ini kita sudah mempraktikkan penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Ada yang bisa memberikan penguatan atau komentar positif untuk kegiatan kita hari ini? Silakan Ustaz Reja. Apa saja yang telah didapatkan dari diseminasi budaya positif kali ini? Silakan. Terima kasih atas waktunya dari Ustazah Rika. Alhamdulillah saya jadi dapat ilmu lagi nih Gus. Kebetulan di kelas 1 itu konfliknya banyak ya Gus ya. Kayak sinetron ya. Jadi kayak kasus apa tadi ada kayak uang, masalah barang-barang atau pinjam meminjam apa yang ketinggalan itu pasti terjadi setiap harinya. Jadi insya Allah nanti saya praktekkan Ustazah. Biasanya juga saya melakukan apa yang segitiga tadi restitusi itu cuma yang endingnya yang nggak saya lakukan Gus. Yang ketiga, yang jadi kayak anak-anak tuh lebih ke takut dia dianggap jelek sama temennya. Jadi kadang saya kalau melakukan apa itu bertanya-tanya gitu tuh kalau nggak ada teman-temannya, jadi dia nggak ngerasa dikucilkan gitu loh. Kalau di kelas 1 kebetulan juga tentang kebinekaan, takutnya dia minder di kelas itu. Insya Allah nanti dipraktekkan biar sempurna gitu ya, sesuai sama pelajaran hari ini. Terima kasih Saudara. Ada lagi, silakan Ustaz Sandi. Apa yang telah didapatkan dari kegiatan hari ini, siang ini, yang sangat terik di kota Gresik? Iya. Siang yang sangat terik, tetapi kita tetap semangat teman-teman. Oke. Yang saya dapat dari pemaparan yang disampaikan oleh Saudara Rika ini banyak sekali teman-teman ya, bahwa anak-anak itu apabila melakukan pelanggaran itu jangan langsung dipunishment. Karena dia merasa takut, dia tidak bisa mengembangkan dirinya, merasa dipojokkan, itu yang dihadapi anak-anak. Tapi dengan adanya restitusi, terus menempatkan diri sebagai posisi kontrol manager, itu sangat tepat karena di sini kita menggali potensi anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian anak juga merasa tidak terzolimi, dalam bahasa tertolimi, merasa dia selalu bersalah. Jadi kita menempatkan anak itu sebagai manusia seutuhnya ya, salah lahir maupun batin dia tidak merasa tertekan. Nah itu yang diharapkan dari pembelajaran yang disampaikan oleh Saudara Rika. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih untuk penyampaian aksi nyata modul budaya positif ini. Semoga kedepannya nanti teman-teman ustadz-ustadzah bisa menerapkan budaya positif ini kepada anak-anak dan warga di sekolah. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.